Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Jean Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Destiana Safira yang akan menyampaikan materi mengenai pendidikan berbasis nilai, implikasi filsafat moral dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada pengertian pendidikan berbasis nilai. Jadi, pendidikan berbasis nilai adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembelajaran. Berbagai ahli pendidikan dan filsafat telah memberikan definisi dan pandangan mereka tentang pendidikan berbasis nilai yang mencerminkan pentingnya aspek moral dalam pendidikan. Baik, yang kedua itu ada ciri atau karakteristik pendidikan berbasis nilai. Yang pertama, integrasi nilai moral. Materi ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum pendidikan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Yang nomor dua itu ada pendekatan holistik. Menggunakan pendekatan holistik yang mencangkup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran untuk membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Yang nomor tiga ada filsafat moral. Sebagai landasan menggali berbagai aliran filsafat moral seperti deontologi, utilitarianisme, dan virtuosisme untuk memberikan landasan teoritis dalam pembelajaran berbasis nilai. Yang nomor 4 ada metode pembelajaran aktif. Menerapkan metode pembelajaran aktif dan partisipatif yang mendorong siswa untuk terlibat dalam diskusi dan refleksi tentang nilai-nilai moral. Yang nomor 5 itu ada evaluasi berbasis nilai. Mengembangkan sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur aspek akademik, tetapi juga perkembangan karakter dan penerapan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 6 ada relevansi konteks sosial, menyelaraskan nilai-nilai moral yang diajarkan dengan konteks sosial dan budaya siswa untuk meningkatkan relevansi dan penerimaan materi. Selanjutnya yang nomor 7 ada peran pendidikan sebagai teladan. Menekankan peran pendidik sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai moral yang diajarkan sehingga mampu mempengaruhi perilaku siswa. Yang nomor 8 ada pengembangan keterampilan sosial. Fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik. Yang nomor 9 ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, itu mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk mendukung penerapan nilai-nilai moral secara konsisten. Baik, nomor 10 itu ada adaptasi terhadap perubahan zaman, menyikapi perubahan sosial dan teknologi dengan cara mengadaptasi nilai-nilai moral yang relevan dengan tantangan zaman modern. Dengan ciri-ciri ini, makalah dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya pendidikan berbasis nilai dalam konteks pengembangan karakter dan moral siswa. Baik, selanjutnya itu ada tujuan pendidikan berbasis nilai. Nah, baik, yang pertama itu ada pengembangan karakter. Membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Nah, yang nomor 2 itu ada kesadaran sosial. Meningkatkan kepedulian siswa terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Yang nomor 3 ada keterampilan hidup. Mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, baik, selanjutnya itu ada filsafat moral dan pendidikan. Filsafat moral adalah cabang filsafat yang mempelajari
konsep tentang kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab. Baik, ada beberapa aliran dalam filsafat moral yang dapat dijadikan landasan dalam pendidikan berbasis nilai. Antara lain, yang pertama, itu ada deontologi. Teori deontologi yang dipelopori oleh Immanuel Kant menekankan pentingnya kewajiban dan prinsip moral dalam konteks pendidikan. Pendekatan ini mengajarkan siswa untuk memahami dan mematuhi norma-norma moral yang ada, serta menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan. Yang nomor dua itu ada utilitarianisme. Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam pendidikan, pendekatan ini mendorong siswa untuk mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap kesejahteraan orang lain. Selanjutnya itu ada etika kebijakan. Etika kebajikan yang dipopulerkan oleh Aristoteles menekankan pentingnya karakter dan kebajikan dalam hidup manusia. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam pendidikan dengan menekankan pengembangan karakter yang baik sebagai tujuan utama. Baik, selanjutnya itu ada implikasi filsafat moral dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada integrasi nilai dalam kurikulum pendidikan berbasis nilai harus terintegrasi dalam kurikulum. Ini bisa dilakukan dengan menyisipkan pelajaran tentang etika dan moralitas dalam mata pelajaran yang ada. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, siswa dapat diajarkan tentang tokoh-tokoh yang memiliki nilai moral yang tinggi dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang nomor dua itu metode pengajaran interaktif. Metode pengajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok dan studi kasus dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan merenungkan nilai-nilai moral. Melalui diskusi, siswa dapat bertukar pendapat dan belajar dari sudut pandang orang lain. Yang nomor tiga itu ada teladan dari pendidik. Pendidik memiliki peran penting sebagai teladan. Sikap dan perilaku pendidik yang mencerminkan nilai-nilai moral akan memberikan pengaruh positif bagi siswa. Pendidik yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai tersebut akan lebih mampu menginspirasi siswa. Yang nomor 4 itu ada pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral. Kegiatan sosial seperti bakti sosial dapat mengajarkan siswa tentang empati dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Baik, selanjutnya ada tantangan dalam implementasi pendidikan berbasis nilai. Nah, meskipun pendidikan berbasis nilai memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, kurangnya dukungan dari lingkungan. Terkadang nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tidak sejalan dengan nilai yang dianut di rumah atau masyarakat. Yang kedua itu ada keterbatasan waktu. Dengan kurikulum yang padat, seringkali pendidikan nilai dianggap sebagai tambahan yang kurang penting. Yang nomor tiga itu ada variasi dalam pandangan moral. Perbedaan pandangan moral di antara individu dan budaya dapat menyulitkan dalam penetapan nilai-nilai yang universal. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan, yang dimana pendidikan berbasis nilai dengan implikasi filsafat moral dalam pembelajaran sangat penting untuk membentuk individu yang memiliki karakter kuat dan mampu menghadapi tantangan moral di masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum, menerapkan metode pengajaran yang interaktif, serta menjadikan pendidik itu sebagai teladan,
pendidikan berbasis nilai dapat memberikan dampak yang signifikan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dari semua pihak dapat membantu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika dan berkarakter. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah hamba mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.